Selamat pagi, Shalom. Apa kabar di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semua? Luar biasa, ya kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya sampai pagi hari ini kita boleh kembali ada sebagaimana ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Di pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya yang sudah hadir, kita mau bersama-sama datang memberikan yang terbaik melalui pujian, melalui penyembahan. Biarlah apa yang akan kita naikkan bersama-sama di pagi hari ini boleh memberkati akan Tuhan kita. Kita mau datang di dalam doa terlebih dahulu, kita mau bersama-sama tundukkan dan pejamkan mata kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa segala ucapan syukur yang ada dalam hidup kami, di mana Tuhan di sepanjang minggu ini Engkau Tuhan sudah memberkati akan kami semuanya. Memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan kekuatan, bahkan Tuhan yang terus memelihara akan seluruh keberadaan keluarga kami hari lepas hari. Di pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama datang untuk merendahkan hati, kami rindu untuk mencari wajah-Mu, Tuhan, supaya di hari-hari yang akan di hari ini mendatang kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kami kepadamu. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh memiliki Tuhan dalam hidup kami, maka Tuhan hidup kami akan menjadi hidup yang luar biasa, hidup yang semakin memiliki iman yang semakin bertumbuh. Biar di pagi hari ini Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik melalui ibadah di pagi hari ini. Kami mengundang kuasa urapan Roh Kudus turun menaungi, menjamah, bahkan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau yang memimpin dari awal hingga selesainya nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Untuk kita semua yang memuji Tuhan bersama-sama katakan, amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, pujian dan syukurku. Haleluya. Di hadapan Tuhan pagi hari ini, dengan rendah hati kami membawa di hadirat-Mu Tuhan. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sama-sama ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku
bangkit berdiri. Mari kita yang merindukan akan diri Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama dengan imanmu. Ku bawa padamu, katakan dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Bila ku sadar, suara kita di hadapan Tuhan. Ku tak hidupku, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku, angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita ini hidup kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Hidup kami sebagai penyembah yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya Kau ciptakan kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang hidup. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Jesus, Tuhan, hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Amin.
suaramu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan lebih lagi. Segenap hidupku, ku tahu hidupku, amin, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku. Mari sekali lagi. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Ku persembahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa segenap pujian bagi-Mu Tuhan. Sikira palapaya ramaso. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya Engkau tetap Allah. Ini hidup kami Tuhan, layak bagi-Mu Tuhan. Sikiamu, sikira parabaya sakaya ralamaya se. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu, Jesus. Mari angkat suara kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Angkat suaramu. Hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama rasakan hadirannya di pagi hari ini. Dia hadir untuk kita. Sikira para palabayaso. Haleluya. Haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Sikira para palabayaso. Yes, kebangkitan terjadi di tempat ini. Lawatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di pagi hari ini. Sikiara pala-pala pada Yesus. Terima kasih Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Jadikan kami penyembah-penyembah. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang mampu menjadikan surga bergema di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar lebih hari kami boleh semakin mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar Tuhan,
Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa ada Tuhan di dalam hidup kami. Di masa-masa akhir ini Tuhan, kami mau terus belajar untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, meskipun ada banyak pergumulan, banyak hal-hal yang tidak kami mengerti, tapi Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menaungi, yang selalu menjagai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk ibadah di pagi hari ini, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap memberikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Baik, di pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik melalui pujian kita. Kita mau panggil namanya Raja Mulia. Haleluya. Mari bertepuk tangan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Raja Mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama-sama katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Sorakan Dia lebih lagi melalui pujian kita di pagi hari ini. Raja mulia, katakan Dia Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, mari katakan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari angkat suara kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin saudaraku. Serukan haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
Coba tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudaraku. Tuhan kita dahsyat, amin. Ya, kita percaya ketika kita berdiri sebagai umat pilihan, kita sudah menanamkan panji Tuhan dalam hidup ini, amin. Kita mau katakan bersama-sama, berjalan bersamamu. Haleluya. Kita mau bersama-sama bertepuk tangan lebih siap lagi. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya bekerja sempurna. Nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang berdasar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman kita sebagai umat pilihan. Haleluya. Katakan meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan karena kuasanya, amin, bekerja sempurna. Ku nyanyikan, amin, kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Mari ku nyanyikan, amin, kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan Tuhan seumur hidupku. Tuhan kita hebat, yes, Tuhan kita dahsyat. Mari sekali lagi bersama-sama nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Suaranya haleluya yang keras.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Mari tiba saatnya di pagi hari ini kita mau membuka hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita mau mempercayai bahwa Tuhan yang mampu memberikan kelegaan. Tuhan yang mampu memberikan kekuatan atas hidup kita di pagi hari ini. Mari pagi hari ini saya mengajak untuk kita semuanya hadir lebih lagi untuk menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan semakin membentuk, supaya Tuhan menjadikan kita semakin berkenan. Apapun prosesnya yang hari ini kita sedang hadapi, percayalah Tuhan tetap baik. Tuhan tetap setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan durita bergantian memperkuat iman. Mari sekali lagi saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Mari resapi pujian ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Mari saudara, angkat pujian ini dengan kesungguhan hatimu. Maka kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian memperkuat iman. Tiap hari Tuhan, amin. Ini yang kami percaya di pagi hari ini Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru. Bila aku jatuh dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi bukan dengan suka dan menghibur hati. Sekali lagi, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur hati dan sesuai. Saya serahkan kepada
Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Melalui banyak peristiwa, ada suka dan ada derita. Tetapi itulah yang memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu. Dan kami meyakini Tuhan, seperti berkat suara firman-Mu, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan berkat, memberikan pengurapan, bahkan memberikan kami kelegaan, sehingga kami boleh terus mengiring Yesus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, berbicaralah kepada kami secara khusus, pribadi lepas pribadi, untuk kami menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, dan kami siap untuk menerima firman-Mu dengan pertolongan Allah Roh Kudus yang menaungi kami semuanya. Kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar perkataan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah yang masih menjadi topik yang kuat dalam diri kita, yaitu masalah pergumulan hidup. Ya Bapak Ibu, perhatikan bahwa di masa-masa yang cukup sulit, secara khusus dalam masa COVID, ya banyak sekali orang-orang itu terpuruk dalam berbagai hal, terpuruk dalam bidang ekonomi, terpuruk dalam bidang pekerjaan, dan juga ada yang terpuruk dalam masalah hati. Orang seringkali berkata stres. Banyak orang stres, dan banyak orang akhirnya tidak tahan, ujungnya ada di rumah sakit jiwa. Ya, kalau Bapak Ibu membaca di media sosial, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ada banyak sekali hari-hari ini orang keluar masuk rumah sakit jiwa. Jadi meningkatnya itu tajam. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tema yaitu mengalami kelegaan. Kita akan bersama-sama melihat dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-16. Nanti bisa dibacakan oleh Saudari Rosa. Tolong mungkin aux 3-nya dikurangin sedikit feedback. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Nah Bapak Ibu, perhatikan bahwa inilah perkataan Rasul Paulus ya di dalam surat Ibrani pasal 4. Sifat perkataan Rasul Paulus di sini adalah anjuran atau himbauan. Sekali lagi ayat firman Tuhan ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Rasul Paulus memberikan satu anjuran supaya apa? Kita umat Tuhan yang sedang mengalami banyak masalah, mengalami banyak problem, Paulus berkata dengan sangat jelas supaya kita berani menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa kita perlu menghampiri tahta kasih karunia? Karena dikatakan supaya kita menerima rahmat. Rahmat ini kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata reward. Reward itu artinya hadiah. Hadiah yang bersifat gratis, itu rahmat. Dan dikatakan juga apa? Dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Jadi kalau kita mau menghampiri Tuhan, kita datang kepada Tuhan, saudara boleh meyakini bahwa saudara pasti akan menerima reward, saudara akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Nah cuma sayang ada banyak orang malah punya sebuah pemikiran, tidak mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang itu berpikir bahwa datang kepada Tuhan atau tidak hampir sama.
Tetapi Rasul Paulus berkata dalam ayat 15, kita perhatikan bersama-sama, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kalau ada orang berkata, datang kepada Tuhan sama saja percuma. Paulus memberikan sebuah penegasan. Penegasannya apa? Tunggu dulu. Imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu bukanlah imam besar yang biasa. Tetapi imam besar yang satu ini adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hidupnya hatinya susah, Tuhan di surga tahu hatimu. Kalau hari ini engkau mungkin merasa kekurangan, Tuhan di surga memperhatikan hidupmu dan tahu kalau kamu sedang kurang. Loh kok bisa Pak? Iya, Tuhan itu punya perasaan di dalam dirimu yang sama. Makanya kalau ada orang-orang tertentu berkata, sama sajalah percuma. Itu pikiran yang salah. Kenapa salah? Karena kadang-kadang jiwa kita, pikiran kita ini ditarik oleh iblis untuk memikirkan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Kenapa bersifat duniawi? Ya, manusia hidup kita adalah selalu melihat fakta. Kemarin ada orang yang bertanya kepada saya seperti ini, Pak Arif, si A ibadahnya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh, ke gerejanya rajin, tapi kok hidupnya susah? Kemudian dia memberikan pembanding. Yang satunya hidupnya biasa, doa hampir enggak pernah, ke gereja kadang-kadang, kalau di gereja mainnya HP. Ada orang khotbah gitu main HP. Tapi kok hidupnya diberkati? Kalau begitu kan lebih baik seperti yang kedua saja. Santai, tidak terlalu sungguh-sungguh, tapi kemudian hidupnya diberkati, duitnya banyak. Dan banyak orang melihat yang seperti ini kan real. Ini benar. Kemudian saya memberikan jawaban. Tunggu dulu. Memang yang kelihatannya yang kedua ini semuanya serba enak. Enggak pernah doa, ibadah jarang-jarang, di gereja main HP, hidup diberkati. Oke, itu banyak terjadi dan saya setuju. Tapi perlu diingat, saat itu saya ingat sebuah cerita ilustrasi. Ilustrasinya seperti gambaran ini. Ilustrasi ini memberikan sebuah jawaban bahwa kadang hidup kita di dunia itu seperti seorang pengamen. Seorang pengamen, kalau seperti yang pertama, doa, baca firman, ibadah rajin itu seperti orang ngamen, suaranya merdu, indah. Tapi kalau yang di gereja mainannya HP, doanya kurang, nggak pernah baca Alkitab, ibadah jarang-jarang tetapi hidup diberkati, itu adalah pengamen yang suaranya sumbang, fales. Loh kok bisa begitu? Iya. Bapak Ibu kalau ketemu pengamen yang suaranya merdu, suaranya bagus didengar enak. Kira-kira saudara akan cepat-cepat memberi uang receh atau Mas nyanyi lagi. Pasti kita akan berkata, Mas nyanyi lagi Mas, 10 lagu berapa? Oh, satu lagunya 50.000 Pak, 10 lagu 500.000. Oke, tak kasih 1 juta, tapi 10 lagu. Artinya apa? Perlu waktu yang cukup panjang. 10 lagu kalau 1 lagu 5 menit, bisa 50 menit. Tapi coba kalau yang suaranya sumbang, yang diibaratkan tadi, contoh yang kedua. Begitu nyanyi, Mas cukup
nyoh, 500 rupiah. Selesai. Di pemandangan Tuhan seperti itu. Saudara yang sudah doa sungguh-sungguh, saudara yang sudah mungkin baca firman Tuhan sampai istilahnya khatam 10 kali, ibadah nggak pernah telat, tapi kok rasanya jawaban Tuhan lama? Iya, suaramu di hadapan Tuhan itu merdu, suaramu indah, suaramu cantik. Tuhan bilang, terus nyanyi terus, nyanyi terus. Tapi kalau yang orang hobinya mainan HP di gereja, ibadah jarang-jarang nggak pernah doa, hidup berlimpah, itu di mata Tuhan receh. Itulah sebabnya kenapa Tuhan berkata melalui surat Ibrani, supaya apa? Marilah kita, ngapain? Dengan penuh keberanian, hampiri tahta kasih karunia. Untuk apa Pak? Faktanya saya susah, tunggu. Ada rahmat, ada kasih karunia. Apa bedanya rahmat dan kasih karunia? Kalau rahmat itu yang sifatnya reward, itu sifatnya sesaat. Setiap orang bisa terima reward. Tapi kalau berbicara tentang kasih karunia, untuk bisa mendapatkan pertolongan, itu sifatnya kontinu. Makanya kalau Bapak Ibu hari ini mungkin hatimu susah, hatimu hampa, engkau stres, engkau depresi. Tuhan tahu itu semua. Makanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 28 dan ayat 29 kita lihat. Dan kita akan baca 2 ayat ini bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca dengan keras. Matius pasal 11 ayat 28 dan ayat 29. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Dipersilahkan duduk. Jadi sewaktu saudara sedang hampa, saudara sedang cemas, saudara sedang khawatir, saudara stres, saudara depresi, dikatakan oleh Tuhan apa? Kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu yang sudah capek dengan hidupmu, Tuhan berkata begitu. Mari, bukan kata mari, tapi ada kata lah. Marilah kepadaku. Sifatnya apa? Tawaran. Kalau Rasul Paulus tadi sifatnya anjuran, ini tawaran. Paulus menganjurkan, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan memberikan tawaran, marilah. Tawaran yang bersifat himbauan. Ditawarkan kepada siapa? Semua yang letih lesu. Engkau sakit, engkau letih, engkau lesu. Engkau punya banyak utang, engkau letih dan lesu. Hatimu hampa, hatimu stres, engkau letih dan lesu. Apapun yang saudara sedang alami, saudara pasti berkata, aku capek dengan hidupku. Aku sudah enggak kuat. Tawaran Tuhan jelas, kalau saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan memberi apa? Kelegaan. Orang Jawa bilang apa? Lego. Lega artinya apa? Plong. Artinya kepenak. Artinya merdeka. Tidak ada susah. Makanya saudara kalau sudah terima sesuatu, terima berkat misalkan, yang tadinya ini nyaris hilang, begitu terima, dek, saudara bisa bilang, aku saiki lego. Wah, puji Tuhan. Nah Tuhan mau kasih itu pada kita. Makanya kenapa saya memberi tema, mengalami kelegaan. Kok bukan menerima? Karena saya berpikir,
Kata mengalami dengan kata menerima itu agak sedikit berbeda. Kalau menerima, itu sifatnya itu bisa terus. Tapi kalau mengalami, sifatnya sesaat. Misalkan contoh, kemarin aku doa, aku ngalami Tuhan. Bisa terus-terusan enggak? Enggak bisa. Paling kalau saudara rajin, misalkan seminggu nih, rajin. Saudara tiba-tiba bisa ngomong, aku ngalami Tuhan. Minggu depan saudara enggak doa. Ya rasa mengalami itu hilang. Tetapi kalau saudara continue melakukan, saudara akan terus ngalami. Nah, orang untuk bisa mengalami kelegaan yang daripada Tuhan, Tuhan berkata dalam ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu kalau di dalam bahasa Jawa, saya lupa namanya apa itu ya, yang dipasang di lehernya sapi itu loh, yang panjang. Namanya apa ya? Apa? Ya itu, saya enggak dengar, tapi itu. Pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Kenapa? Karena aku lemah lembut dan aku rendah hati. Jadi ternyata kalau saudara ingin lega, hatimu ingin plong, hatimu bebas dari semua beban, kuncinya cuma 2. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut, rendah hati. Kenapa kok perlu lemah lembut? Lemah lembut dalam bahasa Inggris itu memakai kata tough. Saudara duduk di atas kursi busa, itu tough. Otot kita, saya bisa begini, ini karena lemah lembut. Ini tough. Tough itu mengandung arti kata ulet. Kalau otot saya kaku, tangan saya cuma gini. Dan saya berani pastikan, saya mudah kena stroke. Tapi kalau sesuatu yang lemah lembut di dalam seluruh aspek hidup kita, rasanya gimana? Lentur, enak. Busa yang saudara duduk itu tough, ulet. Dipukul, mendal, balik lagi. Dipluntir, posisinya balik lagi. Nah Tuhan memberikan perkataan apa? Tuhan itu lemah lembut. Tuhan tidak pernah kecewa. Tuhan tidak pernah sakit hati. Tuhan tidak pernah ngeyel, nggak pernah. Makanya apa? Hidupnya selalu apa? Lego, kepenak. Dan kelemah lembutan itu harus didasari dengan yang namanya rendah hati. Orang rendah hati ciri-cirinya apa? Ngalah. Jadi waktu saudara ini mau mengalami yang namanya kelembutan dalam batinmu, caranya gimana? Ngalah, sudah itu kunci. Kalau saudara bisa dapat 2 hal ini, lemah lembut dan rendah hati, Tuhan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini yang namanya gemah lipah loh jinawi. Ya kita ini diberi apa? Sesuatu yang enak. Hatimu gimana? Tenang. Dan saya percaya ini yang dicari oleh semua manusia hidup. Tapi orang-orang kan cuma berpikirnya satu, aku bisa tenang kalau duitku banyak. Saya jawab, no, tidak. Anda semakin kaya, Anda akan semakin sulit tidur. Anda semakin kaya, Anda akan semakin membayangkan hal-hal yang ini dan itu. Kenapa? Kekayaan itu akan mengikat jiwamu. Kita akan lihat sebentar dalam Amsal pasal 13 ayat 8, tolong ditampilkan. Amsal pasal 13. Kita tunggu ayatnya.
Ya, agak lambat sedikit. Sorry, salah. Ya benar, Amsal 13 ayat 8. Ini Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 8, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Ya. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Saya beri contoh begini. Kenapa kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang? Yaitu ikatan. Jadi semakin saudara kaya, saudara terikat. Makanya maaf, orang semakin kaya pasti akan semakin takut mati. Sakit sedikit, periksa dokter. Kalau orang miskin gimana? Sakit ya sudah, dilakoni. Ini yang dikatakan Tuhan, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Diancam sakit, oh rapopo, itu kalau yang miskin. Tapi yang kaya di sini celekit sedikit, celekit. Besok sudah di Jakarta, celekit 2 kali Singapura, celekit 3 kali Malaysia. Kenapa? Terikat. Termasuk hal masalah makan. Orang kaya coba disuguhi duren, sate kambing, gulai kambing. Begitu dengar 3 item ini langsung gini, ora melu-melu. Golek mati. Tapi kalau orang miskin gimana? Lihat gulai kambing, lihat sate kambing, wah puji Tuhan hauje ini. Habis gulai dan sate, duren berani, oh wani. Habis durian dan tambah semangka dan lain sebagainya, berani. Makanya semakin kaya, minumnya paling air putih sama teh tawar anget atau panas. Lebih dari itu mengkirik. Tapi orang miskin lihat, es jeruk, jus durian, jus apa, minum semua. Ini yang dikatakan Tuhan, kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Loh Pak, kalau begitu nggak boleh kaya. Kaya boleh. Tetapi kekayaan yang dititipkan kepada dirimu oleh Tuhan untuk apa? Tuhan memberikan satu contoh dalam Injil Lukas pasal 16. Apa itu? Jadilah bendahara yang baik. Waktu saudara menjadi bendahara yang baik, saudara bisa ngeterapkan keuanganmu sesuai dengan apa tugas yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah merasa terancam. Kenapa demikian? Ya, karena engkau melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Jadi artinya apa? Waktu Tuhan memberikan kepada dirimu sebuah hal materi yang berlimpah, firman Tuhan dalam kitab Amsal juga berkata, Tuhan membuat segala tujuannya dengan tujuan masing-masing. Termasuk orang fasik. Jadi waktu saudara diberi sesuatu tanggung jawab yang enak, tanggung jawabmu itu besar. Makanya lihat kalau seseorang tidak tepat melakukan seperti apa yang Tuhan katakan, kekayaan itu akhirnya apa? Menjadi jerat. Nah Tuhan Yesus memberikan satu tawaran yang baik, tawaran yang indah, tawaran yang membuat hidupmu nyaman. Apa itu? Datang kepadaku. Kenapa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Nah hari ini kita akan eksposisi belajar dari kehidupan seorang raja bernama Daud dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 42 ini judul perikopnya adalah kerinduan kepada Allah. Nanti tolong bacakan dalam ayat 6 dan ayat 12, Mazmur pasal 42 ayat 6 dan ayat 12. Bapak Ibu perhatikan. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. 12. Ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu perhatikan dalam 2 ayat ini, pemazmur menceritakan hatinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca secara lengkap di rumah, Mazmur pasal 42, Mazmur pasal 43 itu menceritakan bahwa pemazmur itu depresi. Aneh ya, seorang yang bernama Daud, dia raja, dia penyembah, dia benar, tapi bisa stres. Sama saudara kan juga bisa stres. Apakah stres itu hanya dimiliki oleh orang yang miskin? Tidak. Semua orang dari kalangan yang paling miskin sampai paling kaya itu bisa stres. Penyebab stres macam-macam. Tapi stresnya Daud hari itu gara-gara satu. Dia tidak bisa ibadah. Kalau kita kan stres lain. Stres kita kadang-kadang misalkan seorang wanita. Stresnya karena laki-lakinya tidak lagi memberikan cinta yang lebih. Stres. Wanita mungkin berpikir, suaminya selingkuh. Stres. Nanti sebaliknya juga sama, suami bisa stres gara-gara tadi istrinya mungkin seperti itu. Ada lagi yang stres pekerjaan. Ada yang stres karena masalah dikejar utang. Ada yang stres karena sakit, stres macam-macam. Pemazmur stres karena tidak bisa ibadah. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu kalau sedang tidak ibadah, stres enggak? Halo? Bapak Ibu kalau lagi enggak ibadah 2 tahun gitu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, stres enggak? Banyak dari kita enggak stres. Kenapa enggak stres? Karena ibadah bukan tujuan. Tapi coba kalau saudara enggak punya uang, stres enggak? Pasti stres. Pasti mumet. Kenapa? Uang sebagai sarana yang menunjang hidup kita. Jadi kalau kita enggak punya uang, kita stres. Termasuk kalau kita enggak punya pekerjaan, kita bisa stres. Tapi jarang sekali ada orang gara-gara tidak ibadah stres, jarang. Adalah 1-2, mungkin 10.000 satu. Nah salah satunya Daud, dia stres hebat. Dia sekali lagi berkata dan itu diulang-ulang dalam ayat 6, ayat 12, kemudian dalam pasal 43 ayat 5 dan ayat-ayat yang lain banyak. Perkataannya sama, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Diulang lagi dalam satu perikop, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. 2 ayat ini membuat saya cukup penasaran, kenapa ya pemazmur ini stres? Ternyata gara-garanya apa, pemazmur kalau mau datang ibadah, dia diancam mau dibunuh. Waktu itu secara tafsir, yang mau membunuh itu Saul dan juga musuh-musuh yang lain. Makanya salah satunya pemazmur itu pernah membuat satu mazmur dengan judul seperti rusa. Ya kalau saudara mungkin pernah sering nyanyikan lagu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Pemazmur hari itu lagi bersembunyi di sebuah gua. Dia ingin keluar, ingin ibadah kepada Allah di bait suci, bukan di gua itu. Ada orang berpendapat bahwa doa di rumah podo wae. Beda. Pemazmur hari itu stres, kepingin datang ke rumah Allah nggak bisa.
Dia memberikan pujian tadi itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kenapa kok lagu ini muncul? Waktu pemazmur malam-malam itu ingin keluar, dia kalau orang Jawa bilang tuh ngerindik, keluar pelan-pelan begitu. Waktu keluar ngerti-ngerti di situ ada rusa, lagi celingak. Ternyata Pak rusa ini lagi cari air, ingin minum. Pemazmur langsung punya inspirasi. Dia bikin mengubah mazmur itu untuk Tuhan. Tuhan, ini loh jiwaku haus. Seperti rusa itu ingin minum air. Itu disampaikan kepada Tuhan. Makanya suatu hari ketika pemazmur itu bisa datang ke rumah Allah, dia bikin lagu lagi. Lagunya bagaimana? Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi lihat, pemazmur waktu bisa datang ke rumah Allah, dia senangnya minta ampun. Saudara kalau datang ke rumah Allah senang apa becucu? Tapi saya banyak melihat tadi berbeban berat. Lah kenapa orang seneng karo sebelah? Lah kenapa orang seneng karo sebelah meneh? Lah kenapa orang seneng karo pendetone? Aduh, saudara rugi. Pemazmur datang ke rumah Allah hatinya bergirang. Kenapa? Dia tahu waktu dia datang ke rumah Allah, dia menyembah Tuhan kembali, apa yang terjadi? Sehat. Katakan amin. Orang datang ke rumah Allah dengan pujian yang benar, sehat, stresnya langsung hilang. Saya mau panggil istri saya tidak janjian, tapi saya tiba-tiba terinspirasi. Mari Ibu Liana, maju ke depan. Ini Ibu Gembala sudah 18 tahun jarang tampil di mimbar, ini sekarang saya panggil di mimbar. Tolong maskernya dibuka. Nah, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, istri saya tahun 99 itu stres hebat. Sudah gini loh, hihihi, tembok dijai ngomong. Kemudian puji Tuhan, 99 bulan Oktober dia sembuh total. Kemudian dia aktif di dalam gereja, dia banyak pelayanan, sampai dengan kira-kira tahun 2004, dan 2005 jadi Ibu Gembala di sini. Kalau tidak salah 2007 ya, 28, stres lagi. Oh 2014 stres lagi. Sampai kira-kira 2018, 16. Habis itu stres lagi enggak? Enggak. 2 kali stres. Nah yang saya mau sampaikan begini. Dia sering cerita kepada saya kan sering nanya, Lian, kowe kok iso mari kenapa toh? Ternyata kuncinya satu, kembali datang memuji Tuhan, beribadah sungguh-sungguh dan banyak memuji Tuhan setiap waktu. Nah silahkan bersaksi. Ya, saya tiap hari pekerjaannya memang memuji Tuhan. Di dalam tas pinggang, di dalam sepeda, saya selalu sediakan Bluetooth dan handsfree. Jadi saya di dapur, nyuci piring, masak, ya saya nyanyi-nyanyi. Saya naik sepeda, saya juga nyanyi-nyanyi. Jadi ya, memang dalam pujian itu karena banyak kata-kata firman Tuhan ya. Jadi pada saat saya stres itu, saya merasakan kelegaan. Ya, jadi kalau kadang-kadang saya merasa nggak enak lagi, saya buat muji Tuhan lagi. Karena di situ saya merasakan nyaman gitu, timbul sukacita. Ya, akhirnya saya tidak lepas dari puji-pujian, baik di mobil, di kamar. Jadi semua yang di rumah saya maupun di mobil, di sepeda semua lengkap untuk memuji Tuhan. Karena dalam memuji Tuhan yang saya rasakan adalah
timbul damai sukacita. Perasaan tidak enak di dalam hati itu hilang. Contohnya misalnya kalau tidur susah juga, saya terus langsung ambil Bluetooth, langsung setel. Kadang-kadang saya cuma setel speaker, sudah dipasangin sama Pak Arif Bluetooth sama speaker, jadi langsung di setel terus tidur sendiri. Jadi untuk yang nggak bisa tidur, untuk yang banyak pikiran, memang kita semua hidup tidak lepas dari masalah ya. Masalah yang menimpa itu beruntun macam-macam ya, dari masalah keluarga, diserang orang macam-macam. Tapi dengan kita memuji Tuhan, semua permasalahan yang kita alami Tuhan bisa mengcover semua masalah yang kita alami. Jadi hati kita merasa kelegaan walaupun mungkin pada saat itu kita tidak merasakan langsung lepas, tapi rasa nyaman itu akan timbul terus-menerus. Gitu, sampai kadang-kadang dia juga bingung, kok selalu nyanyi-nyanyi ke sana ke sini, nyanyi-nyanyi, nyirami kembang, nyanyi-nyanyi. Jadi saya memang tiap hari kehidupannya di rumah seperti itu. Gitu. Terima kasih. Puji Tuhan, inilah kesaksian. Saya yang kumpul sama dia, waktu dia stres, saya juga ikut stres. Lah kenapa? Kerjanya di rumah cuma gini dok. Sampai tak gini kan, Lian, saya tanya, kowe kenapa? Mending kalau stresnya seminggu, 2 bulan, 3 bulan enggak apa-apa. Terakhir 2 tahun, waktu tahun 99 itu berapa? Mungkin 8 bulan. Wah, setengah mati ngurusnya. Saya dulu nggak ngerti caranya bagaimana. Saya dulu beri perangkat karaoke waktu tahun 99 itu. Saya setelkan lagu dunia, bukan lagu rohani. Nggak sembuh, tambah stres. Lah kenapa kok tambah stres di setelkan lagu karaoke? Lagunya salah. Pulangkan saja aku pada ibumu, tambah stres. Tapi waktu berjalannya, waktu yang diberikan Tuhan, dapat lagu rohani. Lagunya cuma berkata gimana? Dia sanggup, Yesus sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Ngerti-ngerti mari, coba bayangkan. Saya dulu nggak percaya dengan yang namanya kuasa perkataan pujian seperti apa, dulu saya nggak percaya. Tapi ketika saya melihat satu contoh bukti bahwa dia sembuh karena pujian, sembuh karena firman Tuhan, mulai sejak hari itu sampai sekarang, lagu pujian itu adalah dahsyat. Kenapa dahsyat? Itu semuanya adalah perkataan-perkataannya Tuhan. Tapi lihat, ada banyak orang stres, ada banyak orang mengalami penderitaan, bukannya datang kepada Tuhan, tetapi mereka lebih milih jalan-jalan, mereka lebih milih pergi ke VIP room, karaoke dan sejenisnya. Kenapa? Belum tahu. Tapi coba kita bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal 42. Bagaimana pemazmur itu bisa menyelesaikan semua stresnya, tekanan depresinya dia selesaikan. Bagaimana caranya? Akhirnya dia bisa mengalami kelegaan. Yang pertama, karena pemazmur ini memiliki jiwa yang merindu kepada Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 1 sampai ayat 4, saya akan bacakan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Pemazmur hari itu mengungkapkan hatinya. Tuhan, aku stres, aku depresi,
karena aku diancam sehingga aku tidak bisa datang untuk memuji mempermuliakan namamu. Nah, pemazmur sewaktu menuliskan Mazmur pasal 42 ini kondisinya sudah sembuh. Nah, waktu dia sudah sembuh, dia ceritakan, dibagikan kepada sidang jemaat, supaya bagaimana? Supaya orang-orang yang stres, orang depresi, orang yang sedang berbeban berat, untuk supaya engkau bisa lega, engkau pulih, cara yang pertama adalah rindukan Tuhanmu dengan segenap jiwamu. Diawali dengan satu kata, untuk pemimpin biduan. Ya, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Mazmur, banyak kata-katanya itu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Untuk pemimpin biduan, pengajaran Bani Korah. Untuk pemimpin biduan dari Salomo. Kenapa kok kepada pemimpin biduan? Siapa pemimpin biduan? Pemimpin biduan itu Yesus. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, Ibrani 2 ayat 12 dikatakan apa? Kata Yesus, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jadi sewaktu Yesus hidup, Yesus itu seringkali menjadi worship leader. Dia nyanyikan itu untuk Allah. Makanya waktu saudara datang ke gereja, saudara kan nyanyi. Tadi worship leadernya Bapak Yakobus. Saudara waktu nyanyi bukan untuk Bapak Yakobus. Saudara nyanyi kepada Tuhan, itu ditujukan kepada pemimpin biduan yaitu Yesus. Makanya sewaktu saudara kalau misalkan nyanyinya penuh dengan semangat, saudara penuh dengan sukacita, pemimpin biduan itu melihat saudara. Wih, semangat. Orang yang sedang memberikan semangat, apa yang terjadi? Semangat itu kan supporter. Tuhan di surga itu juga memberi semangat di balik ke semangatnya. Les, saudara nanti pulang dari gereja, apa yang terjadi? Semangat. Bukan pulang dari gereja malah gini. Kenapa saudara pulang dari gereja kok loyo? Karena waktu worship leader itu lagi, sorry, ayo nyanyi, malah saudara sedakep. Makanya saudara pulang terus gimana? Loyo. Kenapa? Tidak ada impartasi balik. 2 atau 3 minggu yang lalu, saudari Rini cerita, Pak, kemarin waktu Bapak itu memberi tugas untuk saya jadi worship leader, saya cepat-cepat puasa, Pak. Saya dengerin. Terus, enggak hanya doa, enggak hanya puasa, Pak, tapi saya doa. Ngapain sih nyanyi, kan sudah biasa. Kenapa perlu doa dan puasa? Iya, karena doa dan puasa itu merendahkan jiwa, merendahkan hati. Jadi secara otomatis orang yang berdoa puasa karena dia merendahkan jiwa, merendahkan hati kepada Tuhan, urapan itu turun. Waktu urapan turun terus gimana? Suara jadi beda. Lah coba Rini suruh nyanyi lagu biasa coba. Kan suaranya rada bliru sithik. Betul ya Cik Rini? Tapi begitu dia penuh dengan urapan, blirune langsung hilang. Dan orang bisa mengatakan, kok Rini rodok beda ya? Kenapa saya berani ngomong begini? Bukan promosi. Saya seringkali share YouTube khotbah saya. Saya sering mendapatkan balasan, tanya, WL-nya baru ya? Tak jawab, ya, wajah baru stok lama. Kok beda ya? Saya jawab, puji Tuhan. Saya tanya sama Rini, saya kirimkan tulisan itu. Dia tanya, siapa Pak? Saya jawab, jemaat. Kemudian waktu komsel dia banyak cerita kemarin tentang bagaimana dia melakukan itu semua. Kenapa hal ini perlu? Karena kepada pemimpin biduan. Makanya saya sangat berharap kepada Bapak Ibu,
sebelum ibadah, datanglah lebih awal. Amin. Jangan datangnya nanti kalau sudah hampir firman, jangan. Kenapa saudara rugi? Kemudian sewaktu saudara sedang memuji Tuhan, penuh semangat. Kenapa penuh semangat? Rohmu hidup. Waktu rohmu hidup, sukacitamu penuh, impartasi ilahi itu turun. Itu secara rohani. Terus secara jasmani, secara medisnya bagaimana? Orang bertepuk tangan, saudara kalau tepuk tangan, misalkan contoh. Wih, sel-sel syarafmu itu langsung hidup. Yang pucet-pucet langsung semringah abang. Amin. Dan saudara yang mau goyang kaki kiri, goyang kanan, setrukmu mari. Yang kaku-kaku tuh loh, yang katanya aduh aku istuwa, tidak. Saudara tetap bisa energik. Kenapa? Semua sistem syarafmu tuh kerja gara-gara apa? Memuji Tuhan. Makanya kenapa pemazmur saat itu stres. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mengatakan apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allahku. Kira-kira begitu. Makanya waktu pemazmur itu sedang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Wih, dia nyanyi lagu seperti rusa itu sambil nangis-nangis, saudara. Saya bisa membayangkan ekspresinya pemazmur saat itu seperti apa, saya bisa bayangkan. Termasuk pujian ini. Ada satu pujian yang berkata begini, ya Allah Engkau kerinduanku. Pernah dengar nggak lagu itu? Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Saudara bisa bayangkan perasaan hati pemazmur waktu dia tidak bisa ketemu Tuhan. Dia nyanyi sambil nangis. Bukan hanya cuma sekedarnya, tidak. Kenapa? Kepingin ketemu Tuhan tapi enggak bisa. Makanya dia ungkapkan dalam Mazmur pasal 42 ini untuk kita semua supaya apa? Engkau yang sedang stres. Engkau harus pulih, katakan amin. Harus pulih. Caranya bagaimana? Tadi rindukan Tuhan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana? Pemazmur memberikan nasihat, hampiri Tuhan segera. Saudara perhatikan ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai, dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur hari itu dalam waktu di mana dia sudah sembuh dari stresnya, dia ngomong, inilah yang hendak ku ingat. Apa yang diingat? Sementara jiwaku gundah gulana, aku berjalan maju. Dalam kepadatan manusia, mendahului mereka semua. Artinya apa? Bergegas, ora leda-ledi. Dia cepat-cepat. Padahal saat itu pemazmur sadar, kalau dia pergi ke bait Allah, dia ibadah iso mati. Tapi pikirannya apa? Mati buat Tuhan enggak apa-apa. Yang paling penting, aku bisa ketemu Tuhan. Dikatakan apa? Dengan bergegas dalam kepadatan manusia. Begitu memasuki pelataran rumah Allah, apa yang pemazmur lakukan? Sorak-sorai, nyanyian syukur. Saya membayangkan waktu itu ketika pemazmur sudah mulai bisa dekat dengan bait Allah, saya membayangkan gini, wow. Memang kelihatannya kayak orang kentir memang. Tapi itu ekspresi hati yang ketemu dengan kekasih. Sama lah saudara yang hobi bola. Jam 2 bengi
nontonnya dhewean nganggo TV 50 in. Loh, tidak ada bulannya saudara bisa gini-gini sendiri. Kenapa? Itu jiwamu. Begitu jagoanmu bisa masukkan gol, tiba-tiba gol! Istrimu tak kaget, anakmu kaget, tonggomu kaget. Lah kok bisa gitu? Itu jiwamu. Kenapa? Kan senang. Sama pemazmur waktu dia bisa menghampiri tahta Allah. Dia masuk ke pelataran bait suci Allah. Dia langsung puji Tuhan, haleluya. Itu gambarnya. Dia betapa senangnya. Dia tidak lagi menunda-nunda waktu. Kenapa dia tidak menunda-nunda waktu? Karena dia ingin cepat-cepat hilang rasa stresnya. Makanya dalam ayat 6 dikatakan apa? Mengapa engkau tertekan hei jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi waktu saudara stres, saudara punya ini loh perasaan hati. Tuhan kekuatanku. Tuhan penolongku. Tuhan benteng batuku. Ini harapan. Sesudah orang punya harapan, pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi. Bersyukur lagi, bersyukur lagi, bersyukur lagi. Kenapa engkau stres? Karena engkau kurang syukur. Kenapa engkau stres? Karena engkau tidak pernah mengucapkan terima kasih, tetapi engkau selalu menuntut. Jadi saudara perlu tahu, orang stres itu penyebabnya salah satunya karena tidak bersyukur. Loh, kenapa kau tidak bersyukur? Ya, engkau tidak mensyukuri apa yang kau terima. Saya kan pernah sampaikan, bagaimana sih caranya kita bersyukur sehingga hidup kita itu enggak pernah merasa tertekan. Gampang. Saudara yang hari ini tidak punya apa-apa, tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda. Tapi jangan lupa, engkau bisa bersyukur, Tuhan terima kasih, kakiku masih kuat, tanganku masih kuat, aku sehat, aku masih bisa tersenyum, sudah itu syukur. Kalau saudara cuma punyanya sepeda motor, saudara bisa bersyukur, Tuhan terima kasih. Meskipun aku tidak punya mobil, aku punya sepeda motor, daripada itu yang jalan. Beres. Kalau engkau mungkin sudah punya sepeda motor, engkau punya mobil. Mungkin mobilmu bukan Mercy, tetapi engkau masih bisa berkata, puji Tuhan, ora kudanan. Tapi kalau kita selalu berpikirnya, waduh Mercy, waduh BMW, stres. Jadi sebenarnya waktu kita mau mengucapkan syukur dalam hati kepada Tuhan itu dengan cara simpel itu banyak cara. Makanya pemazmur waktu berkata, aku akan bersyukur lagi. Kemudian ayat 7, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dari pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Yang pemazmur lakukan apa? Mengingat Tuhan, dia bersyukur. Tuhan, aku mau kembali mengucap syukur kepadamu. Sembuh. Makanya saudara yang datang dalam ibadah, saudara mensyukuri apa yang hari ini saudara terima. Saya berani jamin, pulang dari gereja hatimu pasti bunga. Kepenak dah percaya. Kenapa? Impartasi ilahi itu turun. Kenapa bisa turun? Tadi sudah saya jelaskan. Ada pemimpin biduan yang memberikan impartasi baru. Ini dia bergegas, dia cepat-cepat tidak menunda-nunda waktu lagi, sembuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana agar jiwamu memiliki kelegaan? Kita harus sadar, Tuhan itu sumber berkat, sumber pemulihan jiwa kita. Saudara perhatikan dalam ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu menggulung melingkupi aku. Tuhan memberitakan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku.
Ayat 8 dan ayat 9 itu adalah hasil dari orang yang mau memuji Tuhan. Tadi dalam poin 2, pemazmur dengan bergegas, dengan sorak-sorai, dengan gembira, dengan sukacita, wah dia jingkrak-jingkrak. Dia kemudian cerita, sesudah aku memuji Tuhan dengan sorak-sorai, tiba-tiba hatiku itu loh dipenuhi dengan deru seperti air terjun. Ada gelora, ada gelombang bergulung melingkupi hidupku. Kenapa? Dalam ayat 9, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Jadi lihat orang kalau sudah muji Tuhan, di dadamu itu ngerti-ngerti gini. Saya sering kali ya di dada saya itu waktu sudah muji Tuhan rasanya gemuruh. Enak. Saya beritahu, saya 3 minggu itu sakit. Dari tanggal 19 sampai kemarin terakhir tanggal 7 itu saya sakit. Tapi saya masih bisa khotbah. Tapi habis khotbah saya langsung loyo. Terkapar lagi. Saya waktu hari Kamis tanggal 27 itu sudah nyungsep, sudah tidak bisa bangun. Tapi tanggal 31 saya tugas di sini, sorenya di Gajah Mada. Kenapa saya mempertahankan untuk tetap bisa melayani Tuhan? Karena saya tahu di dalam pelayanan yang saya lakukan, waktu saya sampaikan, waktu saya bisa puji Tuhan, itu yang namanya dada, semangat sehat itu tiba-tiba bisa timbul. Saudara mungkin sebagian besar tidak tahu kalau saya sakit. Tapi saya berhari-hari di sini. Saya tidak pulang ke Semarang, saya cuma nyungsep. Saya cuma minta tolong sama Novi, Rosa, Arif. Saya cuma bilang gawe ke sop. Saya makan yang kuah-kuah. Kenapa? HB saya tinggi. HB tinggi saya itu 18,9. Tapi kenapa saya tetap melayani? Di situ ada gemuruh. Ada sesuatu yang bergelora yang dikatakan oleh pemazmur. Tuhan memerintahkan kasih setia. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupan. Hari ini saya sudah sehat. Saya baik. Kuncinya cuma satu, memuji Tuhan. Saya waktu merenungkan ayat-ayat ini bahwa Allah itu adalah sumber pemulih, sumber berkat, sumber kehidupan. Saya baca semua ayat dan dalam ayat 11 dan ayat 12 ini kuncinya, kita perhatikan. Seperti tikaman maut ke dalam tulang lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ayat 12 pemazmur berkata begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kalau saudara baca ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia, LAI, saudara mungkin bingung. Kenapa ya kok bisa terjadi muncul kata, sebab aku bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Saya cukup penasaran dengan ayat ini. Kemudian saya mencoba baca dalam bahasa Inggris yang literal. Ternyata terjemahan ayat 12 ini memakai terjemahan yang literal. Tapi di dalam kitab King James Version itu terjemahannya beda. Dalam terjemahan King James Version disebutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan demikian. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya yang memberi keceriaan, yang memberi kesehatan pada raut wajahku, ya Allahku. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan apa? For I shall yet praise him who is the heart of my contents and my God. Jadi di sini ada kata apa? Who is the heart? Siapa yang memberi kesehatan? Jadi ternyata pemazmur sewaktu dia tadi memuji Tuhan di dalam ayat 5 dengan sorak-sorai, waktu dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan jiwa dan hatinya,
Ternyata Pak Tuhan itu memberikan yang namanya kesehatan. Kok gak ada amin? Saudara yang mau puji Tuhan itu diberi sehat sama Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya dikatakan apa? Ia yang memberi keceriaan. Kenapa? Karena kata countenance ini mempunyai arti apa? Raut wajah. Jadi waktu saudara puji Tuhan, raut wajahmu tiba-tiba apa? Semringah, ceria, raut wajahmu berbinar. Loh kok bisa? Karena Tuhan beri kesehatan. Jadi yang diberi kesehatan apanya? Di dalam adrenalin tubuhmu. Jadi waktu saudara puji Tuhan, Tuhan beri impartasi. Adrenalinmu kerja, bergemuruh di dalam dada, tiba-tiba wajahmu yang pucat, yang tidak punya semangat, yang letoy, yang loyo, tiba-tiba langsung biak. Amin. Ini yang kadang-kadang banyak orang tidak paham. Tapi coba hari ini kita sudah diberi sebuah pemahaman. Waktu engkau mau datang kepada Tuhan, waktu engkau bergegas, waktu engkau memuji Tuhan dari segenap jiwamu, yang terjadi apa? Wajahmu langsung berbinar. Amin. Mencucumu pasti hilang dah. Kenapa? Wong hatimu senang kok. Orang bisa wajahnya mencucu gara-gara apa? Hatinya tidak senang. Pancaran wajahnya tidak ada kehidupan. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah caranya untuk menjaga itu gimana? Nyanyi. Pemazmur banyak nyanyi. Dan akibatnya dia sehat. Dia kuat, dia dipulihkan Tuhan, dan akhirnya Daud menjadi salah satu tolok ukur kehidupan orang percaya. Sama, hidupmu akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi istri, bagi suamimu, bagi anak-anakmu, menantumu, cucumu kalau engkau selalu berbinar. Halo mertua-mertua, mertua-mertua bisa engkau berbinar, senyum, hai, apa kabar, shalom, amin. Tapi kalau setiap hari kok mantu paling angel, ya jadilah seperti perkataan. Tapi coba kita ubah. Allah memberi aku kesehatan, aku diberi keceriaan, aku diberi kesehatan, wajahku berbinar, maka semua orang di sekelilingku akan menikmati semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian yang diambil dari Mazmur pasal 42 tadi. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang
tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, Sebab kasih setia-Mu, kasih setia Tuhan itu lebih besar dari hidup yang kau hidupi hari ini. Karena kebaikan Tuhan itu terus bekerja melimpah. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah henti untuk melihat-Mu. Itulah sebabnya Tuhan memberikan tawaran yang baik, tawaran yang indah pagi hari ini. Supaya marilah kepadaku semua yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Terima anugerah kasih setia-Nya. Terima pengajaran Tuhan. Terima hari ini kelepasan, kelegaan, beban yang menghimpit hidupmu dipatahkan dalam nama Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Katakan, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhanmu. Sembah puji Dia. Syukur lagi kepada Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setia-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Segala berkat kemuliaan, pengagungan,
kesehatan, kelegaan Tuhan nyatakan dalam diri kami. Terima kasih. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur. Kami siap kembali memuji mempermuliakan nama-Mu melalui setiap jam-jam ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hari ini memahami Tuhan, bagaimana cara pemazmur disembuhkan, dipulihkan dari depresi dan stresnya. Tuhan, kami berterima kasih kalau pemazmur mengungkapkan semua kebenaran itu untuk kami. Kami mau pegang dan kami mau lakukan, dan kami meyakini pagi hari ini kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Engkau tanamkan dan meteraikan setiap berkat-berkatan firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku. Kami benar di hadapan Tuhan dan kami siap untuk mengalami kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Kita beri sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya, dipersilahkan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Saya mengundang petugas kolektan untuk bisa tampil ke depan melayani untuk kantong kolektor. Dan sebelumnya kita akan berdoa, nanti Ibu Oni akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, roh pujian itu sudah ada pada setiap kami. Amin. Sehingga kami boleh bersuka akan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, pada pagi hari ini kami akan memberikan korban persembahan kami. Ya, Tuhan. Baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk Yes. sebentar juga rencana musda yang akan datang di bulan Oktober. Ya, Tuhan, Engkau kuduskan persembahan ini. Amin. Guna pekerjaan Tuhan yang boleh berjalan dengan baik. Karena kami percaya ketika Tuhan sudah membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Amin. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan sudah bukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk memberkati setiap kami. Tangan-tangan yang akan memberi, bahkan yang belum memberi, Tuhan curahkan setiap berkat itu Tuhan. Kuduskan imamat-Mu yang akan menjalankannya, kuduskan dari tempat yang maha tinggi, dan Tuhan, biarlah Tuhan apa yang dilakukannya boleh menjadi berhasil karena Engkau yang melakukannya Tuhan. Amin. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur yang berasal dari hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. sebab kasih setiamu, lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku.
Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan membalaskan semuanya berkali lipat. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan doakan juga rekan-rekan kita yang mengalami sakit. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur dan biarlah Tuhan ibadah kami terus bisa mengalami kehadiran Tuhan. Untuk itu berkati mereka semuanya Tuhan yang sudah hadir, membawa hati, membawa pikiran, jiwa mereka dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ibadah yang terbaik yang kami lakukan untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberikan berkat impartasi atas kami semuanya. Dan pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk Ibu Ngatmi yang berulang tahun tanggal 8 Agustus, Saudari Agustina Ani tanggal 8 Agustus, kiranya Tuhan segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja, menaungi hidup mereka, diberkati, diberi kekuatan kesehatan, bahkan hal-hal yang indah, hal yang baik di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan berkat-Mu bekerja melimpah secara ajaib. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk Ibu Partiah, Ibu Milka, Ibu Sum, Ibu Ngatmi, Bapak Rinus, Ibu Wawa, Ibu Poniam, dan juga anak Victor Immanuel serta Ibu Ati. Kami serahkan mereka semuanya Tuhan supaya mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan yang prima, kesehatan yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Kami percaya kuasa urapan Roh Kudus Tuhan bekerja memberikan kesembuhan dan pemulihan atas rekan-rekan kami. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami hendak berpisah dan kami mau pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.